hari Jumat ya, kami dari kantor hukum Asep Muhyiddin SH dan rekan ingin menyampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Garut umumnya semuanya, bahwa saya selaku kuasa hukum dari dua orang warga Kabupaten Garut mengajukan permohonan pra peradilan terhadap penerbitan surat perintah penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Garut terhadap kasus dugaan korupsi reses dan BOP, yang mana jauh-jauh hari Kejaksaan Negeri Garut melalui Kajarinya Ibu Nepa Sari Susanti pernah menyampaikan ada kerugian mencapai itu potensinya 1,2 miliar. Nah, ini perlu disampaikan dan perlu diketahui oleh publik ya, apapun alasannya. Jadi kami sangat miris. Ini dari jawaban Kejaksaan Negeri Garut ya, teman-teman nanti bisa lihat bahwa mereka menjawab, mereka menyampaikan, akan saya bacakan ya, untuk menjawab dalil pemohon dalam permohonan pra peradilan mengenai apa yang menjadi dasar dan bukti yang dihitung pada perhitungan kasar yang menyimpulkan dugaan tindak pidana korupsi dana kegiatan reses dan dana operasional pimpinan mencapai 1,2 miliar. Perlu dipahami bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh Dr. Nepa Sari Susanti SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Garut pada saat itu merupakan estimasi atau indikasi kerugian keuangan negara berdasarkan tahap penyidikan yang masih berlangsung, tetapi tidak menyebutkan apa yang menjadi dasar perhitungan estimasi 1,2 miliar tersebut. Kita kejar, kita tanya. Itu hanya potensi katanya. Potensi itu harus ada dasar yang dihitungnya itu, ya. Apakah dari kerugian reses atau kerugian BOP? Nah, itu tidak dijelaskan. Apakah dari kegiatan Mamin atau dari kegiatan pimpinan DPRD dari BOP-nya, itu tidak dijelaskan. Terus yang kedua, dari jawaban-jawaban di sini itu semuanya hampir rata-rata 90% itu adalah terkait reses. Nah, pertanyaannya, Kejaksaan Negeri Garut tidak menjelaskan mana yang diperiksa terkait BOP. Karena dana reses dan dana BOP itu adalah mata anggaran yang berbeda. Kalau BOP kan adalah biaya operasional pimpinan. Seperti itu. Kalau reses, semua anggota DPRD itu menerima reses. Yang kedua, teman-teman yang ingin saya sampaikan bahwa ada beberapa bukti yang kami tolak dan hakim juga tolak karena kejaksaan itu menganggap bukti tersebut adalah dokumen rahasia. Nah, perlu teman-teman semua ketahui, masyarakat ketahui, itu semuanya ada yang dirahasiakan dan ada yang bisa diakses oleh publik. Jadi jangan terus membodoh-bodohi masyarakat. Kita bisa membuka, bisa melihat ya. Teman-teman bisa lihat di Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 32 tahun 2010 tentang pelayanan informasi publik di Kejaksaan. Ini saya resmi mendapatkannya di Kejaksaan Agung. Gitu ya. Teman-teman bisa cek juga di internet itu ada. Nah, apa yang dimaksud kategori terbuka di sini? Surat-surat internal kejaksaan, hasil pemeriksaan terkait dengan penanganan perkara pidana itu bisa diakses dan harus disediakan setiap saat oleh kejaksaan. Jadi kategori rahasia itu yang dari mananya gitu ya. Padahal di sini ada beberapa hal itu yang memang bisa diakses. Seperti contoh gitu ya. Kami akan sampaikan di sini biar tidak disebutkan ini rahasia negara, ini bukan rahasia negara gitu ya. Jadi sangat aneh gitu ya, sangat lucu kejaksaan ini karena selalu mau dibilang itu adalah dokumen rahasia negara. Kalau hasil BAP itu betul, itu tidak boleh disampaikan kepada publik karena dilarang hasil BAP kecuali sudah di persidangan. Nah, yang ketiga teman-teman ya, saya di sini ingin menyampaikan Kejaksaan Negeri Garut jangan-jangan dalam tanda kutip, bukan saya menjustis, ada oknum yaitu di Kejaksaan Negeri Garut untuk memproduksi informasi atau kabar hoax. Kenapa saya bisa menyampaikan seperti itu? Pertama, bukti yang pertama adalah Kejaksaan Negeri Garut itu melalui surat resmi kepada kami menyampaikan bahwa MOU, surat-surat dan lain sebagainya itu adalah dokumen rahasia
negara atau rahasia internal kejaksaan ya. Itu melalui surat nomor 12 tahun 2022. Itu dari Kejaksaan Negeri Garut ini. Jadi kayak perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga, atau ada surat internal, terus surat hasil telahan, atau dokumen pendukung untuk membuat keputusan, itu dokumen rahasia. Itu menurut versi kejaksaan. Kami pastikan Kejaksaan Agung itu telah berkirim surat juga kepada kami. Ya. Jadi apa yang barusan saya sampaikan itu menurut Kejaksaan Agung itu adalah dokumen yang bisa diakses oleh publik. Jadi kenapa tadi saya sampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Garut dalam tanda kutip ada oknum tempat membuat informasi hoax itu untuk menyesatkan masyarakat supaya seolah-olah penegak hukum ini tidak salah ya. Penegak hukum ini meskipun benar atau meskipun salah tetapi selalu benar. Salah ya, seperti itu paradigmanya. Karena apa? Ini fakta seperti ini. Kejaksaan Agung bilang harusnya terbuka dan transparan, tetapi Kejaksaan Negeri Garut dibilangnya itu adalah dokumen rahasia. Aneh. Langkah berikutnya langkahnya dari tim kuasa sendiri seperti apa ini? terkait hal tersebut. Jadi langkah-langkahnya yang pertama untuk pra peradilan kita akan menunggu putusannya itu hari ini jam 3. Apakah dikabulkan atau tidak. Nah, tetapi kalau melihat daripada hukum acara dan SOP ya, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung nomor 17 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung nomor 39 tahun 2010 tentang tata kelola administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus. Itu ada jangka waktunya. Berapa lama penyelidikan? Berapa lama penyidikan? Kalau itu tidak dipenuhi, maka otomatis produk yang dihasilkannya itu adalah cacat secara formil. Ketika cacat secara formil, otomatis itu bisa batal demi hukum. Sehingga saya berharap hakim yang memeriksa ini dapat mengabulkan permohonan kami karena penghentian SP3 diawali dengan produk yang cacat formil. Seperti itu. Terus yang kedua, ya, dari SP3 ini Kejaksaan Negeri Garut tidak mampu membuktikan adanya labangdik atau laporan perkembangan penyidikan. Itu adalah waktunya itu adalah 30 hari pertama, 20 hari kedua gitu ya. Terus ada juga 20 hari pertama lagi, 30 hari kedua lagi. Nah, itu tidak ditempuh oleh Kejaksaan Negeri Garut waktu itu. Ya. Jadi dalam hal ini otomatis secara formil jelas ada hukum acara yang dilanggar, ada SOP yang dilanggar. Seperti contoh waktu kemarin Peggy Setiawan, ada tidak dipanggilnya atau diundangnya Peggy Setiawan ketika menjadi seorang tersangka. Saksi dulu gitu, tiba-tiba jadi tersangka langsung diperiksa, itu kan tidak boleh. Seperti itu. Nah, seperti ini kembali ke kasus ini. Jadi tiba-tiba dihentikan. Tetapi secara formilnya ini tidak ditempuh, tidak dilalui seperti itu. Jadi sekarang bukti yang dimiliki hingga akhirnya mau pra peradilan apa buktinya? Bukti kami Ya, yang dikantongi. Yang dikantongi karena ini adalah hukum acara, jadi kami berpacu atau berkorban kepada Peraturan Jaksa Agung ini dan KUHAP. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ada potensi kerugian yang disampaikan oleh Dr. Nepasari Susanti 1,2 miliar. Pertanyaannya, kerugian itu apakah sudah dikembalikan atau memang omong-omong saja, bohong, atau memang seperti apa? Yang ketiga, ada penggeledahan. Ya, penggeledahan itu adalah untuk memenuhi kekurangan, ketidaklengkapan. Bukan tidak lengkap, tidak ada bukti, tetapi kekurangan bukti. Kalau tidak ada bukti berarti semua tidak ada. Tapi kalau kekurangan bukti itu otomatis ada yang kurang. Seperti contoh kwitansi. Nah, kemarin sempat ditantang juga kejaksaan itu oleh masyarakat. Kalau kejaksaan mau, ayo masyarakat akan bantu untuk membongkar kasus dugaan korupsi BOP dan RS ini. Tapi kejaksaan diam. Gitu. Jadi, kalau menurut saya, ini tidak akan selesai satu kali pra peradilan. Itu akan terjadi 2 kali pra peradilan. Itu.